balik lagi sama gue Kura Fenomen channel Andromeda. Dan ya balik sama gue di news gitu ya. Setelah libur 1 minggu gitu ya kita ya libur lebaran gitu ya, 1 minggu tidak upload gitu ya kan. Dan ya sempat komen mau lanjutin gue itu yang Tate Indonesia gitu ya. Dan ya gue udah nonton yang episode keempat ya nggak salah. Kan sekarang yang keluar itu gue lupa nih, yang keluar tuh yang keluar itu yang 5. Gue udah nonton yang 4 tapi nanti akan gue rewatch lagi 4 dan 5 karena gue yang 4-nya itu ya nonton di handphone gitu cuy. Dan ya gue sekedar nonton aja, enjoy gitu cuy. Dan gue kan ya beda gitu ya nonton buat nyari detailnya apa yang main gue jelasin gitu ya, sama nonton biasa gitu ya. Yang 4 nonton biasa, nanti gue bakal nonton lagi episode 4 sama 5 gitu cuy ya. Dan ya gue akan record mungkin setelah ini mungkin itu cuy ya. Jadi keesokannya mungkin ya akan keluar ya videonya ya untuk Tate no Yosa komentar ya setelah nonton episode 4 dan 5 gitu ya. Dan ya kita langsung ke informasi yang pertama aja. Ada dari Inspector ya, atau Kyoko Suiri gitu ya. Kyoko Suiri gitu ya, benar cara bacanya. Dan source-nya ada di manga ya kan. Dan season satunya rating gue pribadi gitu ya 8 ya kan, 8 pas ya karena menurut gue sagi misterinya dapat ya kan. Dan actionnya dapat ya dikit, walaupun kalau kalian ngarepin actionnya banyak gitu ya, ini action tidak terlalu banyak. Kalau menurut gue lebih ke misteri aja, lebih ke misteri, terus supernatural ya kan. Komedinya juga tipis-tipis lah ya, tipis-tipis ya, nggak komedi banget kayak misalnya Gintama atau apa gitu ya, nggak kayak gitu ya ini animenya. Tapi gue suka ini ya, mungkin sebagian itu ini mungkin kebanyakan ngomongnya ya, sebagian orang ngomong pendapat ini anime kebanyakan ngomong ya kan. Tapi ya gue suka karena memang misteri juga kayak gitu, dan misterinya juga nggak kayak misteri banget kayak anime yang misterinya tuh berat ya. Ini misterinya nggak terlalu berat gitu cuy. Dan gue suka alur yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut gue alurnya ini medium gitu ya, medium, nggak terlalu berat banget kalau menurut gue ya, nggak santai banget, nggak berat banget, ini medium gitu cuy ya kan. misterinya nggak terlalu berat gitu ya untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua gue nggak tahu, tapi yang season satunya gue suka alurnya gitu ya. Dan background latar belakang dari setiap karakternya gitu ya, itu bagus banget gitu ya. Dan yang kedua di reschedule ke bulan Januari 2023 ya, nggak tahu kenapa ya kan. Sama kayak lagi itu tuh kasusnya Tate no Yusa yang sekarang gitu ya. Dan ya mudah-mudahan tidak kayak Tate no Yusa yang gue pernah komentarin sebelumnya episode 3 gitu, yang jomplang sekali gitu ya antara kura-kuranya gitu ya sama drawing animasi yang lain gitu ya. Karena yang kura-kura itu kan CGI ya, CGI gitu ya. Ya gue bakal komentarin nanti aja di video berikutnya gitu ya. Ya itu dari Kyoko no Shiri ya, semua linknya di deskripsi tweetnya ya kan. Dijadwalkan mulai tayang Januari 2023 ya, tapi belum tahu tanggal berapanya, itu kita belum tahu gitu ya. Baru diumumin Januari 2023 ya, diundur gitu cuy ya. Kan ada yang ya kita lihat aja gitu ya. Mungkin banyak yang bersedih ya menunggu anime favoritnya ya terundur gitu cuy ya. Ya tapi kita itu aja apa namanya, biarin studionya take the time ya. Studionya itu adalah brain base gitu ya, biarin dia take the time aja biar nggak fail gitu ya. Nanti buru-buru fail, kecewa gitu ya. Jadi gitu ini ya. Kalau di rating di sini 7,5 ya, 7,50 ya. Jadi kalau gue 8 gitu ya, karena gue suka gitu ya. 8 kalau dengan 7,5 ya. Kalau gue 8 pribadi gitu ya. Tuh dari Kyoko no Shiri ya. Dan mungkin prediksi gue ratingnya kalau di overall mungkin nanti bakalan sama, mungkin 7,7 ya, 7,8 ya. Nih kan kalau gue pribadi sih mungkin ya, nggak tahu juga, lihat nanti gitu ya. Karena ya kalau season 1 kan di sini 7,5, tapi kalau gue pribadi kan gue bisa ngasih 8 karena gue suka gitu ya. Kalau gue pribadi mungkin ya kan nanti gitu ya. Kalau overallnya mungkin
nanti bakalan 7,5, 7,7, 7,8 mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi mungkin 7,9, nggak tahu ya, bisa. Gue firasat nanti kenapa gitu nggak tahu ya, jadi mau kasih 7,9 aja gitu ya. Nanti kita lihat aja apakah nanti benar gitu ya. Nanti gue bakal ngasih rating segitu, berarti kan segitu kan ada yang unlock gitu ya, ada yang maksudnya ada yang agak sedikit nurun gitu ya dari yang season 1, tapi kita nggak tahu, bisa aja lebih bagus atau gimana. Kalau Alura harusnya sama kayak yang season 1 gitu ya kan, karena dari Indonesia juga begitu gitu ya, biasanya tuh sama gitu ya, kayak Shirimuru juga Alura itu sama gitu ya, begitu gitu ya, bakalan naik di suatu saat gitu ya. Nah ini mungkin itu dari Kyoko no Shiri gitu ya, dan prediksi nanti Alura mungkin intensitasnya sama yang kayak di season 1 gitu ya, dengan memperdalam latar belakang di setiap karakternya dan macam-macam gitu ya. Dan ya gue suka itu gitu ya. Itu yang dari yang pertama. Yang kedua ya kan, ada dari anime isekai baru gitu ya kan, yang akan keluar di bulan Juli gitu ya kan, kurang di bulan Juli nanti ya kan. Itu adalah apotek dunia berbeda ya, apotek isekai ya, ke isekai buka apotek gitu ya, ke isekai buka apotek, setelah ke isekai buka restoran, sekarang ke isekai buka apotek dengan judul isekai Yakyu ya, mudah-mudahan betul tuh bacanya ya, Yakyu gitu ya, pokoknya gitu. Jadi sini sinopsisnya kurang lebih ada seorang dokter ya, farmakologis ya kan, gua farmakologis dan research ya, tempat buat bikin obat mungkin ya. Gua nggak terlalu familiar dengan istilah-istilah medis kayak gini gitu cuy ya. Nah kan, jadi farmakologis itu adalah ini sini ya, you will investigate how to drug interact with biological system ya kan. Jadi itu yang meninggal itu adalah orang yang bikin obat ya, anak muda yang bikin obat, dan juga researcher ya. Jadi kayak ya dua orang yang berkontribusi di bidang bagi obat ya, di bidang pengobatan obatnya gitu ya, bukan pengobatan obatnya gitu ya, mati di Jepang karena overwork gitu ya, karena overwork ya kan. Dan mereka reinkarnasi ke medieval paralel Eropa ya, di zaman Eropa pertengahan, dimana bagian obat-obat itu sama yang bagian medis obat-obat itu zaman dulu itu nggak secanggih sekarang gitu ya, nggak secanggih sekarang. Dan ya mereka akan debut di situ gitu ya, mereka akan debut di medieval Eropa ya kan, medieval Eropa ya, di dunia paralel gitu ya. Gue nggak tahu nanti ini backgroundnya apakah ada medis atau cuman kayak ke zaman Eropa ya, ke zaman pertengahan Eropa doang, atau nanti gimana gitu ya. Kalau di sini sih di sinopsisnya sih cuma medieval paralel Europe ya, jadi dunia paralel di Eropa zaman pertengahan gitu ya. Nah dia reinkarnasi ke bocah umur 10 tahun ya kan, yang ini famous ya, dia lahir dari keluarga bangsawan dari bagian dokter obat pokoknya gitulah ya, untuk sokong juga gitu ya. Nanti dia bakal buka apotek di dunia ini gitu ya. Ya kurang lebih begitu sinopsisnya. Nanti akan gimana ya dibawanya ceritanya ya, untuk studionya Dio Media. Baru dengar nih, ini yang bikin apa nih, Ahogel gue tidak nonton, pantesan aja ya. Tapi ini gue nonton cuy, tapi gue nggak sadar yang bikin itu dia gitu ya. Iya, gue nonton itu doang. Ini Boku no Kanojo, ini gue kayaknya ini gue nonton, tapi gue nggak sadar bahwa soalnya dari Boku no Kanojo sama si Mundachi ini studionya sama, dan harusnya kalau studionya sama animasinya, artworknya tuh ada yang sama juga ya biasanya gitu ya. Tapi gue nggak ngeh karena dua-duanya adalah anime lama gitu ya, dari 2013 ke 2017, dan gue
nonton nggak pas di tahun itu, ya udah ya berapa tahun kemudian gitu ya, mungkin gue nggak ngeh gitu ya, ternyata yang bikin doi gitu ya selama ini gitu ya, gue nggak ngeh cuy, pisan. Dan itu dari yang kedua gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ada konsepnya, ada banyak banget untuk orang reinkarnasi itu. Ada yang ketabrak truk, ada yang overwalk gitu ya, yang model overwalk itu ada banyak gitu ya, yang model overwalk nggak sengaja kesambar petir, ditusuk biasanya gitu ya, atau ke Indomaret gitu ya. Dan biasanya yang ini kan overwalk itu yang kayak isekai gitu ya, itu sarkasm ya, sarkas gitu ya. Misalnya masih ada banyak orang di luar sana yang overwalk gitu ya, dan isekai gitu ya, konsepnya seperti itu gitu ya. Sebagian dari protes mungkin gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu ya, bereinkarnasi karena kebanyakan lembur gitu ya, sungguh menyedihkan. Dan source-nya adalah dari light novel gitu ya. Nah sini ini kurang lebih visualnya seperti ini ya kan, ada sini kayak bawa kayak permen-permen gitu, entah ini permennya atau obat, kita tidak tahu. Sini kita lihat ada 3 karakter, dan yang itu nggak tahu karakternya nanti yang reinkarnasi apakah tiga-tiganya apa cuman yang mana itu ya, tidak tahu ya. Panas banget cuy, nggak tahu ini yang mana. Kurang lebih begini untuk ya visualnya, kalau gue komentarin ya bagus-bagus aja ya, bener ini tuh sama kayak si Boku no Kanojo gitu ya, sama kayak Boku no Kanojo cuy. Cuman gue nggak ngeh aja cuy. Nah ya kurang lebih sama gitu ya visualnya ya, cuman ya versi barunya aja gitu ya, versi tahun sekarang aja gitu ya. Mungkin kalau Boku no Kanojo sama Monotachi di garap tahun sekarang mungkin akan seperti ini juga visualnya ya, visual dan grafiknya kayak gini juga. Dari visualnya gue suka, ini harusnya jadi anime yang alurnya santai gitu ya, kalau gue lihat dari visual sama baca sekilas dari sinopsisnya, harusnya bakal jadi anime yang santai dan alurnya tidak berat. Itu sama kayak apa ya, kayak ada pernah nih isekai yang santai juga, yang jadi itu kayak apoteker juga, gue lupa judulnya, tahun kemarin deh gue nonton itu cuy, gue ngikutin ongoingnya, cuman gue lupa. Nah bukan ini enggak santai, itu enggak terlalu santai, ini medium nih cuy alurnya. Gue lupa cuy, ada isekai juga yang tahun kemarin itu alurnya santai gitu, dan sama kayak gitu ya. Dan yang ngisi suaranya itu katanya yang ngisi suara si Kazuma gitu ya, gue lupa judulnya cuy. Nah ketemu cuy akhirnya cuy. Nah sama kayak ini nih kurang lebih nanti ya, alurnya santai ya, kayak drugstore in another world gitu ya. Ya kurang lebih sama kayak gini ya. Ya kurang lebih nanti alurnya kurang lebih nanti santai seperti itu ya, bukan sama maksud gue itu alur cerita itu sama gitu ya, tapi kurang lebih aluran nanti santai seperti ini ya, seperti anime ini ya, Cheat Kushi no Slow Life ya, kurang lebih nanti mungkin akan santai seperti itu ya, bukan alur nanti bakalan sama itu ya, bukan alur ceritanya nanti akan sama ya. Kita lihat aja nanti ini bakalan gimana ya. Biasanya yang alur santai itu lebih rentan boring di tengah-tengah gitu cuy, biasanya lebih boring di tengah-tengah. Mungkin awal-awalnya bakalan seru karena kalian ngeliat disuguhkan dengan karakter-karakter yang baru dan cakep gitu ya, dan lovable gitu ya. Nanti akan bosen di tengah-tengah gitu ya kalau misalnya deliver dari segi animasinya dan juga ceritanya itu ngebosenin, karena ya kebanyakan seperti itu ya kalau gue nonton yang alurnya santai gitu ya, itu bosan di tengah-tengah gitu ya, bosan di tengah-tengah atau mau di akhir gitu ya. Tapi biasanya yang santai itu di akhir-akhirnya itu konfliknya bakalan ditingkatin biasanya gitu, bakalan berat tiba-tiba di akhir gitu, dia bisa di akhir gitu ya. Tapi walaupun nanti ujung-ujungnya bakalan happy end juga, karena emang alurnya santai gitu cuy ya.
Ya kurang lebih mungkin akan si Kukushi no Slow Life ini ya kan, santai ya, dan sama-sama Tokobat ya kan, Tokobat ya kan, sama-sama Tokobat ya kan, sama toko obat dia. Kalau ini overworking, kalau ini gue lupa dia kenapa ya, apa namanya tuh, reinkarnasi gue lupa cuy, kan udah ya tahun kemarin sih, gue lupa sih kenapa dia itu ya isekai, gue lupa. Kayak kalian dia bagi yang ingat bisa komen di bawah kenapa dia dari isekai gitu cuy ya, reinkarnasi atau gimana gitu ya, gue lupa dia kenapa di isekai. Gue cuma ingat ceritanya doang ya, ceritanya tuh santai gitu, santai banget gitu ya, dan ya suka, dan ratingnya 7,11 ya kan. Biasanya emang Alura santai tuh kurang lebih 7 ya, nggak lebih dari 8. Cuman beberapa anime doang yang Alura santai ratingnya 8 ya kan, 8 lebih gitu ya. Nah itu dari Isekai Ayakyo ya, dan yang terakhir itu ada dari ini, bukan School of the Dead tapi adalah ini gitu ya. Ini nih, Yusa pahlawan telah mati, the legendary hero is dead gitu ya, dan source-nya dari manga dan studionya Liden Films ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya tentang Liden Films ini. Dia yang bikin, yang bukan yang bikin, yang studio yang bikin tuh autor ya, yang studioin Tokyo Revenger, yang Madakun dan Totaiba Last Dungeon ya kan. Dan banyak gue nonton, ini nonton yang Madakun ini gue nonton, Tokyo Revenger gue nonton, dan ini juga nonton Akashi Record gue juga nonton ya kan, dari Liden Film gitu ya kan. Jadi yang bikin Arslan Senki juga gitu ya. Untuk Liden Films gue expect tinggi gitu ya kan, kalaupun jangan tinggi banget takutnya kecewa gitu ya. Ini sorot dari manga ya kan, kalian bisa baca sendiri ya kan, udah 16 menit dan baru keluar announcement-nya, teasernya ya. Ini kayak semacam baru announcement juga doang gitu, baru memperkenalkan karakternya, dan gak dapat, dan makanan karakternya itu gak dari scene ya, jadi kayak baru visualnya doang ya, baru dari visualnya doang, bukan karakter dia dapat scenes-nya. Nah cuman gini doang, dan ini diperkenalin ya segala macam gitu ya, dan nggak dapat scene gitu ya, dan cuman ini dari si visualnya doang ya, cuman disorot satu persatu visualnya, dan ini enggak dari visualnya yang difoto, dan ini juga enggak, mungkin ada beberapa apa namanya tuh, gerakan gitu ya, tapi nggak ada scene nya. Oh ini sama orang, oh ini orang yang berbeda, berarti ini dari visualnya gitu ya. Gue kira yang narik sama isi sama, ternyata dia orang berbeda gitu ya. Ternyata ya belum dapat scene nya, baru cuman visual doang, itu di zoom gitu ya, diperkenalin ya karakter ini ya, karakter ini gitu ya, dan belum dapat scene itu lebih lanjut lagi gitu ya, dan baris 32 detik bahkan ya untuk announcement. Ini lebih ke teasernya nih, di sini teaser ya tulisannya, teaser ya, ini lebih ke announcement ya. Nah sini 2023 yang akan keluar di 2023 ya, dengan bahasa Inggrisnya, judul bahasa Inggrisnya adalah Legendary Hero is Dead gitu ya. Dan mungkin kita di pertama scene mungkin kita bakalan lihat kenapa si Hiro Shidoi ini kemudian ya, dan prestasi apa yang dilakukan ya, apakah membunuh Raja Iblis ya, atau membunuh dewa jahat ya, kita tahu gitu ya. Mungkin di awal sih kita bukan gak langsung dikasih tahu, tapi kayak sedikit dapat scene dikit gitu ya, sempat scene dikit kenapa dia bisa mati dan segala macam gitu ya, atau mungkin bisa jadi awal scene langsung ya. Tidak tunggu ya, mungkin karena baru kayak gini doang ya, gue bakal nungguin PV berikutnya ya, PV pertama ya dari Legendary Hero is Dead, karena mungkin ini bakal menarik gitu ya nanti gitu ya, dengan genre itu komedi, adventure, fantasi gitu ya, dan tidak lupa ada ecchinya ya, dan biasanya ada ecchi ada haremnya, tapi ini ada ecchi tidak ada harem gitu ya. Berarti
gue nggak tahu nanti bakalan berarti isinya lebih nanti ke adventure gitu ya. Dan ya agak aneh gitu ya kalau misalnya harem tapi karakternya modar gitu ya, dan di sini terlihat partiannya itu nggak semuanya cewek yang biasanya di MSC kayak kan kebanyakan semuanya cewek gitu ya. Dan ini temannya ini cowok gitu ya, ini cowok kan dulu, bukan trap kan, ini saudara kan ya, itu ya kurang lebih kayak gitu aja dari minggu ini deh, dan gue kelewat ya kan. Dan ya sekian dari gue, goodbye, dadah. Kalau ada yang mau nambahin di bawah itu ya. Dan kalau ada yang kelewat akan dimasukkan di minggu berikutnya gitu ya, kan ada banyak yang dapat adaptasi anime, dan gue harus harus research dulu, bahkan nanti Sheru ya kan, kemungkinan akan Sheru atau tidak. Kalau tidak ya udah biarin aja gitu ya, nanti aja itu ya kalau udah keluar PV-nya baru gitu ya kan, karena ini baru kebanyakan announcement doang kan yang dapat anime, adaptasi animenya gitu ya. Dan ya sekian dari gue, goodbye, dadah.